الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillah, sedang salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan mengisi tausiah pada subuh kali ini adalah Ustaz Arif Abu Abdurrahman Hafizahullah taala. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعد. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم innahu kana ghaffara. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama yang tidak pernah lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat rahmat dan ridha-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih dapat menikmati bulan yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa melewati dan menikmati bulan ini sampai akhir. Kita menjemput hari kemenangan kita, yaitu hari Idul Fitr. Salawat dan salam kita hadiahkan selalu salawat kita kepada baginda mulia Rasulullah SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semuanya dari alam kejahilan yang penuh kesyirikan menuju alam yang terang benderang
berilmu pengetahuan sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian besar dari masalah dan masalah yang timbul dalam kehidupan kita itu semuanya adalah efek daripada dosa dan dosa yang kita lakukan, jemaah. Maka pantaslah ketika Imam Hasan Al-Basri, yang siapa tidak kenal beliau, seorang ruhusul ulama fil bitan, yang beliau adalah ulamanya para ulama di masa fitan, di masa fitnah. Pada suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa orang yang ingin memintakan nasihat kepada beliau, yang ingin memintakan doa ataupun solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Maka datanglah orang yang pertama mendatangi Imam Hasan Al-Basri, mengeluhkan, wahai Imam, di kampung kami sudah lama tidak turun hujan. Maka wahai Imam, apa kiat-kiat yang kau berikan kepada kami? Apa solusinya? Bagaimana ini wahai Imam? Maka doakanlah kami wahai Imam. Sambil tersenyum Imam Hasan Al-Basri mengucapkan kalimat yang mulia, Istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Hingga berlalulah orang yang pertama ini. Sehingga datang orang yang kedua, yang juga ingin mengeluhkan bahwasanya dia miskin, tidak punya harta, beras mau habis, makanan sudah tidak ada lagi di rumahnya. Maka dia sampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, bagaimana wahai Imam? Doakanlah aku wahai Imam. Apa yang harus aku lakukan wahai Imam? Aku sudah di PHK wahai Imam, tidak ada pekerjaan, tidak tahu mau bagaimana wahai Imam. Juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah. Dan berlalulah orang tersebut. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, mengeluhkan bahwasanya saya sudah berpuluh-puluhan tahun menikah wahai Imam, tapi sampai hari ini saya belum memiliki anak, belum memiliki keturunan wahai Imam. Maka doakanlah aku wahai Imam, semoga Allah memberikan kepadaku keturunan berupa anak. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, juga dengan yang sama Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. Hingga berlalulah orang yang ketiga dan datang orang yang keempat, yang mengeluhkan bahwasanya perkebunannya bermasalah, perairan sungai yang di sekitaran kebunnya bermasalah, kekeringan, sehingga hasil panennya sering gagal. Juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa dia? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Hingga berlalulah orang-orang yang mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ternyata di antara percakapan demi percakapan yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dengan orang-orang yang mendatanginya, disaksikan oleh seorang yang merupakan murid beliau, yang kalau tidak salah namanya Arabi. Beliau menyaksikan percakapan Imam Hasan Al-Basri, sehingga saking penasarannya dia datangi Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, sesungguhnya beberapa waktu yang lalu telah datang kepada engkau orang-orang yang mengeluhkan berbagai macam problem masalah mereka. Yang masalah mereka berbeda-beda. Akan tapi mengapa wahai Imam, jawaban Anda, jawaban engkau hanya satu? Kenapa demikian wahai Imam? Jika sambil tersenyum Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jangan salah loh, ini jawaban bukan jawaban saya. Ini bukan jawaban saya, tapi ini jawaban, mungkin bisa kita cek ya Pak, yang ada ya solusi daripada Allah
yang telah Allah abadikan di dalam surat Nuh ayat ke-10 hingga ke-12. Mari kita bacakan juga. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffar. Maka beristighfarlah kamu kepada Rabb kalian, Rabb kamu, Allah Tuhan kalian, dan sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Sesungguhnya Tuhan kalian nanti akan menurunkan kepada kalian hujan yang midrar, hujan yang lebat. Maka jemaah, bukankah ini masalah orang yang pertama yang mengeluhkan kampungnya sudah lama tidak hujan? Yursil alaikum midrar. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kemudian jemaah, wa yumdinukum bi amwal. Dan nanti Allah akan memberikan kalian rezeki berupa amwal, berupa harta. Maka jemaah, bukankah ini masalah orang yang kedua yang mengeluhkan dia miskin, tidak punya harta, makanan susah, pekerjaan susah? Ya. Wa yumdinukum bi amwal wa banina. Dan nantinya Allah akan memberikan kalian berupa anak, rezeki berupa anak, bani. Dan jemaah, bukankah ini masalah dari orang yang ketiga yang mengeluhkan bahwasanya dia sudah lama tidak memiliki anak. Waj'al lakum jannah waj'al lakum anhar. Dan Allah akan mengadakan atau memberikan kepada kalian perkebunan yang indah. Jannah ini kata lain daripada kebun, perkebunan. Anhar, wa ja'alakum anhar, anhar. Dan nantinya Allah akan memberikan kepada kalian sungai yang indah, sungai yang mengalir dengan baik. Dan sekali lagi jemaah, bukankah ini masalah daripada orang yang keempat yang mengeluhkan bahwasanya perkebunannya sering gagal panen karena perairannya bermasalah? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah solusi daripada Allah yang bisa kita cek dalam surat Nuh ayat ke-10 hingga ke-12. Timbul pertanyaan lain dari kita. Saya sudah capek juga beristighfar. Pagi 100 kali beristighfar, zikir pagi. Kadang selebihnya ada lagi beristighfar, istighfar setelah salat. Tapi masih susah juga itu. Banyak juga doa yang belum dikabulkan. Maka jemaah, sambil kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita, sudahkah kita benar-benar beristighfar kepada Allah? Sudahkah kita benar-benar beramal kepada Allah dengan amalan yang berkualitas? Atau sekedar formalitas? Zikir yang paling penting kalem begitu. Salat paling penting salat. Sembahyang subuh 08 dicuci. Sembahyang Natal atau 6 dicuci. Yang penting salat. Maka inilah bedanya kita jemaah. Kita kebanyakan menuntut demi menuntut, tapi lupa apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita persembahkan kepada Allah. Terkadang kita kasihan melihat
mendengar orang-orang yang mungkin di sebelah kita membaca ayat-ayat ataupun dalam salatnya, zikir-zikir dalam salatnya dengan terburu-buru. Setelah. Bagaimana ini coba? Kita tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan teman kita saja, jika kita memiliki kesalahan kepada mereka, mungkinkah kita minta maaf kepada dia? Maaf. Cocok aja, Pak. Malahan orang yang mungkin kita ingin meminta maaf kepada dia semakin marah kan? Tidak beradab. Juga ketika salat, amin. Apa? Mungkin maknanya pun saja kita tidak tahu. Tidak beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana doa kita dijabahkan oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah? Kalau demikian kita dalam melafazkan doa dan doa kita, zikir-zikir kita demikian kita mengucapkan, mustahil jemaah. Hati kita lalai. Maka ini jadi bahan untuk kita introspeksi diri, bermuhasabah diri. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang identik, yang Allah berikan ampunan, Allah persembahkan ampunannya untuk kita terhadap kesalahan demi kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah kesempatan kita untuk pemutihan, masa-masa pemutihan, masa-masa pembersihan. Dan sungguh celaka, di mana yang mungkin telah masuk kita dengarkan, ketika Rasulullah SAW ingin menaiki mimbar, Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Yang salah satu doanya para malaikat adalah Allah melaknat orang-orang yang ketika menemui bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah, malah semakin parah. Jika selevel bulan Ramadan tidak bisa memberikan kita kebaikan, tidak bisa membuat kita lebih baik, maka bagaimanakah tentang diri kita ini, jemaah? Seburuk apa lagi diri kita ini, jemaah? Inilah kesempatan kita, jemaah, untuk bermuhasabah, memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai Ramadan, selesai kita camp Ramadan ini, ya, meskipun campnya tidak di ma'had atau di pesantren, tapi di rumah kita sendiri atau di masjid-masjid, kita lulus mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang beriman. Ini jemaah. Maka hendaklah apabila kita berzikir tulus, ikhlas karena Allah, karena mengharap wajah Allah, mengharap ampunan daripada Allah, bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya selesai kabul, sudah, tidak. Juga ketika kita salat, benar-benar kita salat khusyuk dalam salat kita. Maka juga sangat disayangkan mungkin di antara saudara-saudara kita yang ketika mendapati Ramadan di salat tarawih mereka buru-buru, jemaah. Mereka kejar jumlah rakaatnya, tapi secara buru-buru. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Atau mungkin ada yang mengeluhkan panjangnya bacaan imam. Sekarang pertanyaannya, kita mau ngapain di bulan suci Ramadan ini? Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah. Syekh Abdul Razak pernah menceritakan tentang seseorang yang beliau menangis melihatnya. Kakinya hanya sebelah, jemaah. Dan tetapi dia bisa menikmati perbacaan imam yang mungkin dalam satu malam 1 juz, bahkan lebih, jemaah. Dengan santai, dengan kaki dia yang sebelah, jemaah, dia bisa menikmati bacaan-perbacaan. Maka hari ini apabila kita bermasalah, ketika semakin panjang imam, semakin hati kita tidak bisa menerima, bahkan protes lagi pada PKM. Kok banyak-banyak.
maka kita cek hati kita jemaah. Benarkah kita menikmati bulan suci Ramadan ini? Benar-benar kita ingin beribadah kepada Allah, atau karena ingin ya formalitas saja? Yang penting kali, yang penting saya sudah kerjakan kali. Tidak jemaah. Kalau bukan di bulan ini kita memperbaiki kualitas ibadah kita, kita perbaiki zikir kita perbaiki sholat kita, kapan lagi jemaah? Mungkin di hari yang lainnya kita sudah sibuk. Maka inilah jemaah, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi pribadi kami sendiri dan hadirin hadirat yang mendengarkan. Aqulu hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.